Ya, teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di channel Wisped, channelnya Insan Teolog yang menteologikan isu-isu sosial, kehidupan sosial, dan tentu kehidupan bergereja. Hari ini adalah hari yang istimewa, ya spesial edisi atau edisi spesial buat teman-teman, sahabat-sahabat Wisped, karena kita akan membahas salah satu progres dari proses berteologi dari teman-teman di kampus, khususnya Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur di Makassar yang sedang menempuh pendidikan strata 1 dan strata 2. Ini semua teman-teman ada di belakang. Say hello terlebih dahulu teman-teman. Ya, kita akan diskusi terkait dengan salah satu topik skripsi yang menurut saya merupakan sebuah terobosan atau sebuah progres dalam konteks berteologi, khususnya dalam pengembangan teologi kesusastraan dengan pendekatan metode apa yang disebut dengan metode etnografi digital. Nah, kita akan berbincang-bincang, boleh pinjam dulu sebentar. Ya, dengan sahabat kita Reskianto Ramsi. Iya. Dari gereja mana? Gereja Toraja, Bapak. Dari Gereja Toraja, ya. Memang ini sebuah sebuah hal yang baru, ya. Ada banyak teman-teman dari Gereja Toraja yang kemudian tertarik masuk dalam dunia animasi, bagaimana menteologikan tentang karya-karya animasi, khususnya tokoh-tokoh animasi yang sudah mendunia. Hari ini bersama saya Reskianto Ramsi, kita akan bincang-bincang soal kajian dua tokoh terkait dengan Naruto dan Nagato, ya. Ini sesuatu yang unik, ya. Boleh diceritakan, ya. Selamat dulu, ya. Shake hand terlebih dahulu. Ya, kita mau bincang-bincang. Ini dari mana inspirasinya? Kenapa kemudian tertarik mengambil Naruto, bukannya One Piece, atau cerita-cerita yang sebenarnya sudah melegenda dalam banyak versi dan sebagainya. Ini dari mana inspirasinya? Iya, terima kasih, Pak. Saya sebenarnya terinspirasi dulu dari ada seorang penulis dari, kalau tidak salah, UKDW kalau tidak salah, soal teologi Batman itu. Oh, teologi Batman, oke. Lalu kemudian tidak lama setelah itu, tahun kemarin ada dari Uki Toraja angkat juga soal One Piece itu. One Piece, ya. Iya, jadi bagi saya kenapa tidak di STN Tim angkat soal Naruto gitu. Oh, begitu, ya. Jadi kalau di UKDW ada Batman, di Uki Toraja ada One Piece, lalu kenapa tidak di STT Intim ada Naruto gitu. Iya, ini cikal bakal lahirnya teolog animasi, teolog kaum milenial, ya, teolog generasi digital. Nah, oke, tadi sumber inspirasinya adalah pergerakan para teolog muda yang ada di Duta Wacana dan juga Uki Toraja, dan kali ini ada keinginan juga untuk mengeksplorasi tokoh Naruto. Nah, apanya yang menarik sisi Naruto ini? Kenapa kemudian diteologikan? Isu apa yang ada di dalam Naruto? Untuk saya, ya, generasi saya dan generasi yang lain-lain, tentu Naruto mungkin belum pernah kami baca, tetapi sepertinya ada sesuatu gitu, ya. Boleh bisa lihat langsung di kamera wajahnya, ya. Tolong dijelaskan. Pertama soal konflik dan perdamaian, ya, Pak, ya. Ya. Konflik itu tidak akan pernah terlepas dari perjalanan kehidupan dari setiap generasi. Konflik akan selalu ada, karena itu dari anime Naruto ini kemudian menjadi sarana untuk menjawab persoalan itu. Menarik dari filosofi Naruto, ketika dia ingin menciptakan perdamaian itu dengan berdamai dulu dengan dirinya. Jadi proses Naruto untuk mencapai perdamaian yang sejati adalah berawal dari berdamai dengan diri sendiri. Dan itu bagi saya, berdamai dengan diri sendiri, hampir semua orang belum cukup bisa untuk berdamai dengan dirinya. Karena itu tulisan ini hadir untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Bagaimana berdamai dengan diri sendiri, lalu kemudian menerima diri dan menerima orang di lingkungan sekitar. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, jadi ini batuk. Jadi isu yang menarik yang ingin diangkat di situ adalah persoalan Naruto ini ingin mengadvokasi isu konflik, ya, isu permusuhan, social enemy
ya di antara individu, kelompok dan sebagainya. Tetapi untuk bisa berdamai dengan orang lain, ya hidup bersama dengan orang lain, perlu apa yang disebut dengan perdamaian dengan diri sendiri, self awareness ya. Jadi sadar terkait dengan bahwa ada dinamika konflik dalam diri. Nah, ini skripsinya berbicara tentang sudut pandang teologi perdamaian Henry J. apa ini? Ini mohon dieksplorasi. Iya, baik Pak. Itu teologi perdamaian Henry Joseph Michael Nouwen, seorang guru spiritual yang cukup terkenal di Belanda, dan itu sangat menginspirasi saya bagaimana jalan mistik dan revolusional dari teologi perdamaian Nouwen ini. Bagi Nouwen ada perdamaian yang ingin dicapai, di mana Nouwen dalam teologinya menyebutkan bahwa ketika kita bisa mencapai ruang mistik, mendengar suara-suara yang lain di luar dari diri kita sendiri, kita akan melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya kita. Karena itu yang menarik bagi saya ketika Nouwen menyebutkan bahwa terkadang kita terlalu banyak membahas sesuatu yang abstrak, kita berbicara soal Allah yang tidak kelihatan, sedangkan kita melupakan Allah yang ada di pinggir-pinggir jalan itu. Dalam artian kita melupakan saudara-saudara kita yang ada di pinggir-pinggir jalan, mereka-mereka yang tertindas dan mengalami penderitaan. Nah, karena itu kehadiran teologi perdamaian Henry Nouwen untuk menjawab tantangan itu. Jadi karena itu dengan mengelaborasikan filosofi perdamaian Naruto dan Henry Nouwen menghasilkan apa yang disebut sebagai Uzumaki Nouwen itu. Apa? Uzumaki Nouwen. Oh, jadi bukan bahasa lagi Jepang, bukan? Bukan. Oh, oke. Ya. Jadi bukan lagi Uzumaki Naruto, tapi Uzumaki Nouwen. Oh iya. Jadi dengan memakai juga beberapa teori dari Pak John Simon misalnya, hasil penelitian yang Dr. John Simon ya. Iya. Terkait dengan self dialogical teori yang beliau santumkan juga dalam bukunya. Ya. Bagi saya ketika ingin berdamai dengan diri sendiri, ada dialog dalam diri sendiri dulu. Ini kan ada tokoh Naruto, terus ada tokoh Nagato ya. Iya. Ini perbedaan karakter antara Naruto dan Nagato itu di mana? Perbedaannya di filosofinya itu. Oh, filosofinya. Ya. Filosofi perdamaiannya itu. Perdamaian, Iya. baik. Filosofi perdamaian Naruto yang saya jelaskan, dia ingin menghilangkan konflik itu dengan cara menghilangkan atau memutuskan rantai kebencian. Lalu Nagato itu lebih ekstrim lagi. Jadi baginya dia, semua orang itu harus bisa menderita dulu baru merasakan penderitaan. Jadi kehadiran Nagato itu menghadirkan penderitaan dan rasa sakit. Itu dialami oleh tokoh Nagato sendiri ya? Iya. Oke ya. Jadi perjalanan terbentuknya filosofi Nagato itu karena perang itu sendiri dari masa kecilnya dia, lalu kemudian kematian orang-orang yang dikasihinya, sehingga skeptis melihat dunia ini bahwa tidak ada lagi perdamaian dalam dunia ini. Oh gitu. Nah, jadi peran dari Naruto itu sendiri terkait dengan tokoh Nagato yang skeptis terkait dengan perdamaian itu, yang dilatar belakangi oleh penderitaan sejak lahir itu, apa kontribusi Naruto di situ? Naruto menawarkan bagaimana cara hidup yang benar. Jadi Naruto menggambarkan bahwa dia juga mengalami penderitaan yang berat. Dalam masa kecilnya misalnya, ketika kedua orang tuanya mati, lalu kemudian diskriminasi dari masyarakat di desanya yang menganggap dia adalah monster, lalu kemudian dijauhi oleh teman-temannya, dijauhi oleh banyak orang, mendapatkan perlakuan yang buruk. Tetapi itu tidak membuat Naruto itu membalas dendam terhadap orang-orang desa. Justru salah satu perkenalan Naruto yang paling menarik bagi saya adalah saya akan membuktikan bahwa saya bisa menjadi seorang Hokage. Hokage dalam artian adalah seorang pemimpin desa atau yang diakui. Semacam kepala desa atau tokoh desa, tokoh masyarakat gitu atau gimana? Semacam kepala desa kalau dalam misalnya dalam negara Indonesia presidennya itu. Oh begitu ya. Iya. Jadi number one person ya. Iya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa sekalipun justifikasi yang buruk dari masyarakat
dia bisa menjadi seorang yang kemudian menjadi seorang pahlawan Oke. untuk menyelamatkan desanya. Baik, baik. Nah, ini teman-teman ada yang mau bertanya nggak ini? Mana? Oh ya, oke, maju-maju, dekat-dekat ke sini, dekat-dekat ke sini. Ya, oke. Karena kita punya mikrofon cuma 2, jadi dekat-dekat. Ya, oke, agak keras ya. Jadi tadi di dalam saya sempat nonton, tapi kan tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, baik ya. Saya juga penikmat anime Naruto dari kecil sama Oh, dengan dia. penikmat. Naruto Rian apa namanya itu kalau apa sesama penikmat tuh apa namanya istilahnya? Apa? Saya tidak tahu. Wibu. Tidak kalau sesama penikmat anime Naruto. Ada kayak istilah sendirinya atau Iya, iya. Kalau yang tadi apa itu? Wibu. Wibu Iya. apa? ibu untuk semua, Pak? Itu Untuk semua? Semua Iya. penikmat anime. Oh, penikmat budaya Jepang begitu ya. Oke, cool. Wah, ini banyak sekali sebenarnya ini kan ya. Kalau ya terus Ya, gimana? jadi yang dari perspektif saya, Pak, Iya. melihat karakter Nagato ini, memang betul bahwa dia memang mengalami penderitaan yang luar biasa. Iya. Terlahir di medan perang, Mm. lalu kemudian kedua orang tuanya terbunuh, dia terlantar, tapi kemudian diselamatkan oleh satu guru yang sama. Ini uniknya, dia Iya. punya satu guru yang sama, Nagato dan Naruto, yang Iya. namanya Jiraiya. 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 Iya. Tapi kemudian dia membentuk suatu organisasi untuk mau menciptakan perdamaian, walaupun memang jalannya kekerasan, tapi dia tujuannya menciptakan perdamaian. Oke. Sebelum disebut Akatsuki. Tadi dengar bahwa dia kalau Nagato ini memang tidak butuh perdamaian, dia mau semua merasakan penderitaan itu. Dia mau membagi penderitaan itu pada orang lain gitu tapi ya. sedangkan tujuannya membuat organisasi itu mau menciptakan perdamaian, walaupun memang betul dalam penderitaan. Apakah memang jalannya ini memang atau yang ditemukan oleh Reski, apakah memang Nagato tidak mau mencapai perdamaian itu? Karena yang saya pahami dari anime ini, Nagato mau capai perdamaian itu juga, tapi melalui penderitaan. Semua orang harus menderita. Oh iya. Bedanya Naruto mau mencapai perdamaian itu, tapi tidak lagi orang yang menderita. Oke. Maksudnya seperti itu, Pak. Mungkin ada kaitannya ini dengan perspektif Paul Ricoeur ya, long detour itu ya, jalan panjang, ada penderitaan yang harus dilalui. Ini misinya Nagato ini, orang ya semua harus menderita seperti dia atau bagaimana? Dalam kaitan tadi pertanyaannya, silakan. Sosok Nagato itu digambarkan sebagai sosok yang misterius pada saat itu. Jadi dia membentuk 6 pain, di mana 6 pain ini masing-masing diberikan kekuatan. Kekuatan untuk ada yang namanya mengambil biju. Biju ini salah satu monster yang memiliki kekuatan yang besar. Iya. Nah, Nagato mau mengumpulkan semua itu sehingga mencapai apa yang disebut sebagai dewa itu. Oke. Jadi dia mau menghadirkan rasa penderitaan, dia mau menghadirkan rasa sakit sehingga semua orang mengerti bahwa perdamaian itu dibutuhkan. Jadi melalui penderitaan, melalui rasa sakit, barulah orang bisa mengerti bahwa kita itu harus mencari perdamaian. Oh, jadi jangan sampai bahwa rasa sakit itu sesuatu yang luar biasa sehingga orang jauh lebih baik berdamai daripada bertikai dan sebagainya ya. Iya. Oh, menarik. Jadi kalau kita hubungkan dengan perspektif teologis di sini, bagaimana kajian teologisnya, bagaimana untuk melihat dua tokoh ini sebenarnya linearkah dengan spirit dari katakanlah doktrin-doktrin atau teologi-teologi Kristen seperti apa? Iya, mungkin itu masih terkait juga dengan beberapa teologi-teologi Kristen misalnya Pak ya, yang saya sampaikan di refleksi teologi saya. Misalnya kita harus menjadi pembawa damai. Ya. Itu penekanan pada Injil Matius. Bagaimana kehadiran umat Kristen itu dituntut untuk menghadirkan damai sejahtera di tempat ia berada. Jadi bagaimana sosok ideal Naruto ini kemudian ditarik dalam doktrin kekristenan, dapat dikatakan Naruto menerapkan nilai-nilai itu. Kehadiran Naruto dimanapun dia berada, dia juga mampu memperdamaikan Nagato yang memiliki skeptisisme terhadap dunia yang kejam ini. Oke. Nah, Naruto juga memperdamaikan Nagato dengan dirinya. Mhm. Jadi secara tidak langsung Naruto menerapkan nilai kekristenan.
Iya. di mana membawa damai dimanapun dia berada. Ya, artinya kompatibel dengan prinsip-prinsip teologi keagamaan dari semua agama yang ada di Indonesia terkait dengan pentingnya nilai cinta damai ya. Teman-teman, sebenarnya kita mau eksplorasi lebih jauh ya, tetapi tentu kita punya keterbatasan di dalam banyak hal. Tapi saya yakin mungkin teman-teman di luar sana yang mau mungkin mengundang teman kita Rizky ini untuk mewawancarai dan menggali lebih dalam, berdialog dengan beliau terkait dengan seputar skripsi ini, ya, dipersilakan untuk kontak beliau secara langsung. Ya, ada channelnya? Enggak ada? Belum. Oh belum, saya kira mungkin harus buat channel ya Iya. teman-teman. Ya, ini sebuah langkah awal yang menurut saya baik dalam pengembangan teologi, animasi, teologi kesusastraan yang berorientasi pada budaya populer ya. Jadi bicara tentang budaya populer itu budaya yang disukai oleh banyak orang, budaya yang memiliki nilai-nilai dasar dalam rangka ikut serta mengkonstruksi kehidupan sosial ya. Ini sebuah gagasan yang menarik, gagasan yang brilian bersama dengan teman-teman tadi yang berbicara tentang teologi Batman, teologi One Piece dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa bertemu dalam satu komunitas dan kemudian mempelopori adanya kajian-kajian teologi yang sangat menarik. Begitu teman-teman semua ya. Oke, dari STT Intim Makassar, teman-teman yang mau studi di sini dipersilakan datang di tempat ini dan kemudian bergabung dengan teman-teman komunitas intelektual yang tidak pernah lelah dalam menggali isu-isu yang kreatif dan inovatif. Ya, sampai ketemu di konten-konten yang berikutnya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. ya, selamat dan kalau bisa dilanjutkan di program Pasca Sarjana ya. Ya, see you. Nah, ini.